Lambangnya ini Pak, lambangnya burung hantu. Lambangnya burung hantu. Lalu saya ditanya di mana-mana, Pak Anies yang bikin partai perubahan, mana pula gitu bikin. Anda harus fight di politik. Jangan Anda cuman cari tunggangan aja vehicle. Bayangkan, orang seperti Surya Paloh aja, jadi menteri aja kagak mau. Karena merasa levelnya lebih tinggi dari menteri, bos. Nah sekarang pertanyaannya, masa dia level Anies tidak mau lebih tinggi dari Surya Paloh? Itu bendera Nasdem tuh hampir diturunkan tuh di Ponorogo 10 itu. Kan di Ponorogo 10 itu pusat kantor pemenangannya markas pemenangan Amin. Wah mereka marah sekali. Kok bisa? Dan saya juga menganalisis, kok heran, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refli Harun di acara podcast Kompas ya membeberkan tentang Anies Baswedan ya. Yang kita lihat kemarin di saat pasca Pilpres 2024, Anies Baswedan direndahkan ya, bahkan tidak dianggap penting oleh partai koalisi perubahan, salah satunya Nasdem. Jadi menurut Refli Harun, sudah saatnya Anies Baswedan menggalang kekuatan baru seperti membuat partai politik baru. Jangan lagi Anies Baswedan hanya menunggang partai-partai politik, pada akhirnya mereka pun berkhianat kepada pendukungnya, bahkan kepada Anies Baswedan. Jadi menurut Refli Harun, Anies Baswedan harus naik level dan sejajar dengan ketum-ketum partai supaya bisa membawa program perubahan melalui partai baru yang mendapat dukungan-dukungan dari relawan maupun dari pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak videonya. Tapi kalau dia tidak bisa memelihara value-nya, dia sudah kehilangan, paling tidak di mata saya. Nah pertanyaannya, kalau gitu kenapa Anda pilih Anies kemarin? Ya saya bandingkan, ini ada Prabowo, ini ada Anies, ini ada Ganjar. You can compare it, ya kan? Mana yang value-nya lebih gede? Oh tapi Anies juga begini. Iya, tidak ada malaikat di sana, tapi saya in comparative perspektif. Kita kan dihadapkan pada realitas dengan pemikiran yang jernih. Saya mengatakan Anies. Nomor 1, nomor 2 Ganjar, nomor 3 Prabowo. Tapi emang Bang Refli juga dapat info emangnya bahwa Mas Anies ini dapat tawaran juga untuk bergabung ke dalam? Nggak tahu, ini hipotesis. Karena kalau melihat gaya Prabowo adalah semua orang ingin dirangkul sama dia, ya kan? Cuma saya tidak melihat dia akan merangkul Anies. Belum ada tanda-tanda ataupun informasi sampai hari ini. Karena Anies dianggap tidak penting. Iya. Tentu mungkin buat Prabowo akan lebih penting untuk merangkul PDIP misalnya, karena dia besar. Kan ada gerbong. Ada gerbong. Ini kan nggak ada gerbongnya. Nggak memberi insentif. Lalu kemudian apapun dibilang, tapi kan Anies nanti berbahaya 2020. Nggak akan berbahaya kalau pemilunya tetap curang. Jadi saya sudah yakin, kalau struktur demokrasi kita, struktur bernegara kita nggak diperbaiki, orang curang yang akan menang. Jadi nanti ada bansosisasi, kemudian pengerahan aparat, hanya minoritas hakim yang membenarkannya, mayoritas hakim sontoloyo. Itu persoalan. Nah ini problem berbangsa yang menurut saya yang serius gitu loh. Coba bayangkan, kita ini di depan mata kita udah tahu curang yang namanya bansos, aparat dan lain sebagainya. Tapi coba lihat omongan politisi itu, wah seolah-olah tidak ada kecurangan dan lain sebagainya. How come? Saya tanya kepada Anda, pemilu kemarin curang nggak? Gitu. Bingung kan jawabnya? Iya. Tapi saya pastikan. Sebenarnya nggak bingung Bang kalau kamera dimatiin sih. Tapi saya mengatakan lebih berat mengatakan tidak curang daripada curang. Kalau Anda mengatakan tidak curang, Anda bingung gimana caranya ngomong tidak curang. Kalau ngomong curang, waduh ini ada konsekuensinya. Tapi intinya adalah sederhana. Tanyakan kepada orang, pemilu kemarin curang nggak? Dia ngomong curang. Satu poin. Saya pernah bilang sama salah satu presenter di TV, curang nggak? Curang. Oh, ngomong sama Sutjio Tejo, yang mantan wartawan Kompas itu kan. Saya bilang, Mbak gini aja Mbak. Mbak yakin nggak pemilu kemarin curang? Yakin curang. Oke. Yakin nggak kalau curangnya itu terstruktur? Yakin. Yakin nggak kalau itu digerakkan oleh kekuasaan istana? Kalau ini nggak berani jawab. Artinya dia tidak
tidak menegasikan tapi tidak berani jawab. Tidak berani jawab. Nah, kalau lihat situasi itu apa Bang Refli, Pak Anies tuh bakal maju lagi ya DKI? Kartunya masih. Saya berharap Anies tidak maju. Nah, itu kenapa? DKI. Gini, dia itu levelnya harus naik. Levelnya harus jadi kingmaker ketika kontestasi Pilpres selesai. Kalau dia, ya kan, ibarat petinju, ya kan, bertinju di kelas berat, kalah di kelas berat dia. Waduh, saya turunlah ke kelas menengah, biar kira-kira pertarungannya lebih ringan gitu. Kan memalukan. Kalau dia menang, dengan mantan Pilpres. Kalau dia kalah malu sekali. Karena at all cost, istana akan menggagalkan dia. Bahkan di majunya nanti kalau mungkin dia punya niat untuk maju DKI. Iya, kalaupun dia diinikan, udah istana akan menggagal dia, jangan sampai dia menang. Dan nanti kalau dikomplain di MK, tenang, kita sudah punya teman, minimal 5 orang di MK udah punya teman kita. Kalau Paman Usman ini lagi, udah punya 6 kita. Dengan asumsi aliansi Jokowi Prabowo nggak pecah. Tapi kalau aliansinya pecah bisa berbeda. Iya. Ya namanya manusia, ya kan? Tapi melihat situasi dia bukan. Oke, saya selesaikan tadi ya. Bayangkan orang seperti Surya Paloh aja jadi menteri aja kagak mau. Karena merasa levelnya lebih tinggi dari menteri, Bos. Nah, sekarang pertanyaannya, masa dia level Anies tidak mau lebih tinggi dari Surya Paloh? Surya Paloh menjadi kingmaker sejak usia 50-an dia. Wah, udah gagah 50-an dia kan. Jadi ya mungkin karena dia kaya raya, dia pengusaha kan. Yeah. Tapi Anies harus punya mental begitu. Saya sedih mendengar cerita ketika Anies disuruh ngangkat kursi itu. Ada pernah dengar cerita? Ya, yang kemarin video. Dia menghadap Surya Paloh, lalu kemudian disuruh angkat kursi. Calon presiden. Saya sebagai orang yang mendukung dia, merasa sedih saya. Kok begini orang yang saya dukung ini kan? Dilepeh, direndahkan sekali. Mudah-mudahan saya tidak keliru membaca konteksnya soal angkat kursi. Tapi kan instinctively aja. Kalau kita merasa lebih besar daripada orang depan kita dengan santainya mengatakan, ambil kursi. Ambilin kursinya dong, gitu kan. Ya kan? Atau saya merasa, karena saya lebih senior, saya sena udelnya ngomong misalnya. Tapi begitu saya merasa di depan saya adalah orang yang saya hormati, Lece, almarhum Yakob Utama depan, pasti begini saya. Yeah. Gimana Pak Yakob? Tapi kalau di depan Tatang sama itu begini. Nggak perlu begini. Begitu. Artinya apa Bang level yang kira-kira sepadan ya dengan posisi capres gitu untuk Pak Anies yang memang bukan kader parpol. Bukan kader parpol. Logistiknya juga tidak sebesar Surya Paloh gitu. Ya, jauh. This is the question. Ya, dia harus berani susah dong. Bikin partai. Kalau dia mau berpolitik. Kalau dia menjadi guru bangsa, balik ke Paramadina atau balik ke universitas lain, jadi rektor. Pertanyaannya adalah, Anda mau menjadi tetap berpolitik, ya kan? Atau Anda mau jadi guru bangsa? Kalau Anda jadi guru bangsa, balik saja ke kampus. Tapi kalau tetap berpolitik, Anda harus fight di politik. Jangan Anda cuman cari tunggangan aja, vehicle. Iya. Misalnya gini, isu, tapi ternyata isunya benar apa enggak. PKB mendukung Anies nanti 3 tahun, tapi gabung dulu dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya perjanjian seperti itu kalau ada ya, quad non kalau di MK itu, quad non kalau ada itu menghina betul, terutama menghina para relawannya menurut saya. Kok bisa begitu? Dari awal saya mau perang. Apa yang saya mau perang? Begini, dia mau menjadi man of value atau cuma sekedar pemburu jabatan? Ya kan? Position hunter, ya kan? Kalau dia menjadi pemburu jabatan, maka pragmatis jalannya. Seperti yang dilakukan Prabowo. Prabowo kan tidak membangun karakter bangsa, bayangkan. Dia tahu betul cara untuk menang adalah gabung sama Jokowi dan menggunakan fasilitas negara, kepresidenan Jokowi untuk menang. Kira-kira orang seperti Yusril, Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan mau
diperintah oleh Gibran Raka Buming Raka. Apalagi Yusril yang menganggap dirinya pandai luar biasa. Ya oke, dengan segala hormat. Diperintah sama bocil. Kan enggak. Tapi dia tahu anak kecil ini kunci untuk memenangkan pertarungan. Sederhana. Ya. Ini anak kecil ini kunci untuk memenangkan pertarungan. Enggak ada anak kecil ini enggak akan menang. Atau susah menang. Susah. Paling enggak. Pakai dia. Gitu. Bila perlu Jan Etes ya kan. Kalau seandainya kunci. Nah, Pilpres U23 nanti Bang. Iya, Pilpres U23 ya. Setelah saya pikir-pikir ternyata kita cuma menang 2 kali, kalah 3 kali. Oke. Oh, berarti lebih baik memang ya itu harus mau Harus susah. fight, iya, Kalau harus mau fight. fight di politik. Artinya menurut Bang Refli, Anies jangan hanya cari tunggangan, tapi coba bikin satu parpol yang Toh merepresentasikan. udah punya 24% Ya. pengikut itu udah cukup modal gitu ya Bang menurut Abang. Ya walaupun sebenarnya di dunia maya itu kan buktinya ketika demo kan yang datang cuma segelintir orang kan. Kadang-kadang kita bilang kita punya pendukung sekian 24%, 24% ya 24 juta lebih lah ya, 30 juta. Berapa? Annya? 40 tuh Bang. Sekitar 40 juta. ya. Ya, sekitar 40 juta. Ya tapi kan itu kan imajiner gitu kan. Begitu dimobilisasi demo 10.000 aja nggak nyampe. Pernah kerja Bang, kan banyak juga yang kalangan ini. Iya, tapi maksudnya itu kan orang yang memilih tetapi tidak berarti kemudian tiket itu di tangan bahwa Anda punya pasukan 40 juta yang bisa Anda gerakkan setiap saat, nggak bisa begitu. Ya, dia pemilih tapi mungkin bukan engage. Iya, bukan engagementnya mati-matian. barangkali dia tidak ini. Tapi let's say, ya kan, kalau memang dia mau bersusah-susah, ya bikin partai politik. Jadi yang saya lihat ya, yang saya amati adalah ketika tanggal 20 Maret itu diumumkan dan suara terbanyak Prabowo Gibran, saya dan teman-teman lainnya shock ketika Surya Paloh sebagai partai pendukung 01 mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran atas kemenangannya. Itu bendera Nasdem itu hampir diturunkan tuh di Ponorogo 10 itu. Kan di Ponorogo 10 itu pusat kantor pemenangannya, markas pemenangan Amin. Wah, mereka marah sekali. Kok bisa? Dan saya juga menganalisis, kok heran, kenapa? Karena betul memang dia suara terbanyak, tapi kan belum selesai battle-nya. Ya. Pertempuran belum selesai. Karena masih ada yang namanya MK. Kan MK bisa mengubah hasil dan hampir aja menang kita. Iya. Oke, nanti another story soal MK itu. Ya, kritik kan. Akhirnya saya ditelepon tokoh senior di partai itu. Yang kurang lebih mengungkapkan bahwa ya mereka ini teman baik, long story. Jadi kesimpulan saya pada waktu itu adalah siapapun yang menang, mereka akan saling ajak. Gitu, akan saling dalam tanda kutip barangkali membela kepentingan masing-masing atau saling melindungi. Nah, cukup masuk akal ya apa yang disampaikan oleh Refli Harun. Memang seharusnya Anies Baswedan ya supaya karirnya tidak mati dan naik level harus membuat partai yang kemarin kita lihat memang beredar di sosial media maupun di WA group, yaitu relawan-relawan Anies maupun pendukung Anies untuk membentuk Partai Perubahan Indonesia. Dan ini cukup bagus sekali supaya Anies Baswedan selama ini tidak dikacangin ya, atau tidak dianggap penting oleh partai-partai yang sekarang sudah merapat ke pemerintah Prabowo. Dan ini menjadi daya tambah buat Anies Baswedan supaya dihargain dan diperhitungkan ya oleh Prabowo maupun oleh partai Nasdem maupun PKB. Jadi kalau Anies tidak menjadi ketua partai maka dianggap sebelah mata, dan ini benar sekali kata Refli Harun. Anies pun di mata Nasdem maupun Surya Paloh tidak dihargain sama sekali. Jadi memang sudah sepatutnya Anies Baswedan membentuk Partai Perubahan Indonesia yang kemarin digaung-gaungkan oleh relawan untuk mempersiapkan di pemilu 2029. Baik, coba kita lihat ya pandangan Rocky Gerung ya terhadap Anies Baswedan untuk membentuk partai politiknya. Iya, itu juga yang kita bayangkan kan, tetap partai-partai yang sekarang apapun itu adalah partai yang didesain untuk saling rebutan 20% threshold, dan itu yang tidak jujur sebetulnya. Dari awal juga kita FN kasih kritik pada 3 kandidat itu, mau Gerindra, Nasdem
maupun PDIP, tiga-tiganya itu secara etis melanggar prinsip presidensialisme karena menunggangi 20% yang biasanya tradisi parlamentarian kan. Apalagi yang 20% itu adalah tiket lama yang masih mau dipakai hanya untuk kepentingan administrasi itu. Jadi kalau Anies mau jujur atau mau terus menjadi pemimpin, dia mesti investasi dari sekarang sikap integritasnya itu tidak perlu seolah-olah akan kehilangan pamor kalau nggak jadi gubernur lagi itu. Dan seharusnya dia mulai membangun kekuatan sendiri, kemandirian dia itu akan ditentukan oleh akses dia pada masyarakat sipil gitu. Dan itu sebetulnya tadi betul bikin aja partai politik. Dan ada banyak tema yang belum disentuh oleh partai-partai yang ada sekarang. Misalnya soal lingkungan tuh, soal buruh segala macam itu kan bisa ada partai buruh, ada partai lingkungan misalnya, atau partai generasi milenial segala macam. Jadi mulai membaca satu jenis politik baru yang basisnya bukan konstituen politik lama kan. Harusnya Anies bicara begitu tuh. Ya. Dan sebenarnya modal Anies sudah ada ya, kalau kita lihat program dia yang cukup bagus pada waktu itu, Desak Anies, yang disambut oleh anak-anak muda berbagai kota. Kalau itu kemudian dikapitalisasi, itu kan jadi menarik, ini jadi satu gerakan politik berbeda saya kira dibandingkan dengan partai-partai politik yang ada yang banyak dikuasai oleh orang-orang tua dan dengan paradigma yang berbeda gitu. Ya itu yang ingin kita usulkan atau kita desakkan pada Anies. Jadi dia mulai berpikir dengan cara yang tadinya selama pemilu justru menguntungkan dia tuh. Demikian juga PDIP. Saya kira PDIP akan lakukan konsolidasi ideologi, pendidikan politik akan diperkuat, kaderisasi akan ditumbuhkan di daerah-daerah. Jadi kita lihat ada kelengkapan baru. Kendati dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi Pak Prabowo, tapi dia akan dibayang-bayangi oleh politik baru Anies, sebetulnya new kind of politics, itu anak muda dan green politics, dan politik ideologi dari PDIP yang kembali memperkuat dalih-dalih Soekarno, terutama tentang kesetaraan manusia, kerakyatan, dan humanisme internasional. Jadi bagus betul kalau Ibu Mega juga mulai set up satu pendidikan politik yang betul-betul berdasarkan pada ideologi yang kuat, tapi dengan tuntunan metodologi yang terandal. Itu intinya kan. Sehingga kekuasaan Pak Prabowo dan Gibran ini akan dibayang-bayangi oleh dua tokoh. Itu Anies yang berupaya untuk ambil slot generasi muda, ambil slot environment, dan Ibu Mega yang akan ambil slot ideologi kerakyatan. Itu enak betul kan. Nah, Prabowo tentu akan ditandingi oleh dua stream ini, stream ideologi dari PDIP dan stream recent issues, isu-isu mutakhir oleh Anies. Ya benar sekali ya kata Rocky Gerung, seharusnya memang Anies sudah mulai membangun kekuatan politiknya, dan ini akan menjadi kekhawatiran dan kecemasan dari Prabowo dan bisa membayang-bayangi Prabowo maupun Gibran ya jika ingin memenangkan kontestasi di Pilpres 2029, karena kita lihat memang cukup banyak dukungan-dukungan dari masyarakat kepada Anies Baswedan. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya, supaya Anies Baswedan untuk segera membuat Partai Perubahan Indonesia. Salam logika, guys, kita harus akui ya bahwa Partai PDIP dan Partai PKS adalah partai-partai yang kaderisasinya dari atas sampai bawah itu mantap. Apa yang dikatakan ketua umum dari atas sampai bawah pasti diturut. Itulah PDIP dan PKS. Mohon maaf, untuk partai yang lain belum ada yang bisa melebihi level PDIP dan PKS. Tapi gue guys, jujur nih, melihat potensi Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini memiliki pengikut yang sangat militan dan cukup banyak. Makanya kemarin kemenangan Partai Nasdem, PKB, dan PKS yang mengusung Anies Baswedan, suaranya banyak meningkat. Atas dasar itulah menurut gue harusnya Pak Anies Baswedan membentuk atau membangun partai sendiri. Katakanlah Partai Perubahan Bangsa atau apalah. Gue yakin pengikut Pak Anies akan ikut apa yang dikatakan dengan Pak Anies. Artinya di pemilu mendatang, Partai Perubahan dengan ketua umumnya Anies Baswedan pasti akan masuk Senayan dan mengalahkan partai-partai 0, yang selama ini hanya menjadi serpihan rengginang. Bagaimana? Kalian setuju dengan pendapat gue? Kalau Pak Anies bikin partai,
gue insya Allah akan menjadi kadernya. Ya, cukup bagus ya masukan dari netizen supaya Anies Baswedan untuk segera membuat atau membentuk partai. Memang perlu logistik yang sangat besar, tetapi dengan dukungan dari relawan maupun dari masyarakat atas suara di Pilpres kemarin mencapai 40 juta suara. Nah, ini menjadi modal penting ya untuk meraih dukungan selanjutnya di Pilpres 2029 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ide dasar dari Hersubeno Arif, jurnalis senior yang sering mewawancarai Rocky Gerung, yang dia mengatakan sebaiknya, kira-kira beginilah perkataan dia, sebaiknya Anies Baswedan membuat partai politik. Nah, ini memang luar biasa sebenarnya, sangat memungkinkan, dan pasti saya mengatakan prediksi saya, kalau Anies Baswedan membuat partai politik, ini dukungan kepada dia ini akan mayoritas. Partai politik yang akan dibuatnya atas nama dia, ketua umumnya, ini akan luar biasa meledaknya. Saya yakin 5 tahun yang akan datang, partai apapun nama yang dibuat Anies Baswedan ini akan menjadi pemenang, mayoritas pemilihnya. Kenapa saya katakan begitu? Dari ini akan kita bahas sedikit kenapa hal ini bisa terjadi sebenarnya. Bisa saya pastikan, prediksi saya 99,99%. Partai yang dibuat Anies Baswedan 5 tahun yang akan datang itu akan single majority namanya, akan menghancurkan partai-partai yang sekarang yang ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini analisa saya sedikit banyaknya yang akan membuat kawan-kawan juga mengerti sebagai pendukung Anies Baswedan. Tapi kecuali Anies Baswedan sudah lari-lari lagi. Tapi kalau tujuannya misalnya menjadi gubernur, menjadi apa, dan dia membuat partai politik yang baru, dikapitalisasi dari sekarang, itu bagus juga. Jalan apapun yang buat Anies Baswedan, karena kita yakin. Karena partai politik itu berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan pemilihnya. Kepada siapa? Ini contohnya. Apakah mungkin dengan tidak mungkin? Dan apakah akan meledak nantinya di 5 tahun yang akan datang, kemungkinannya. Kendala pertama daripada, kita cari kendalanya dulu. Kendala pertama dari membuat partai politik adalah dana sebenarnya. Memang membutuhkan sponsor. Tapi saya yakin sponsor akan banyak kepada Anies Baswedan. Kenapa bisa dikatakan banyak sponsornya? Itu kemarin itu kampanye Anies Baswedan, itu kan didanai oleh partisipasi dari kita pendukung Anies Baswedan. Itu adalah sumber dana. Nah, ini halangan pertama sudah habis, sudah tidak ada lagi. Banyak juga konglomerat itu yang akan mendanai. Itu kendala pertama sebenarnya dari membuat partai politik. Oke, itu kendala pertama. Tapi keuntungannya luar biasa sebenarnya di balik carut marutnya partai-partai sekarang ini. Kalau dibuat Anies Baswedan, yang kita tahu Anies Baswedan ini integritasnya cukup luar biasa. Apa yang dikatakannya sekarang A tetap A sampai yang akan datang. Ini aja sebenarnya tuh kalau dia mau bikin partai. Nggak ada lagi partai-partai lain, partai gurem dibukannya. Karena partai-partai sekarang itu kalau kita lihat secara signifikan, kita analisa sederhana saja ya. Kalau kita lihat partai itu hanya mempergunakan, menipu-nipu suara rakyat. Tiba-tiba dia berposisi ini, kemudian setelah dia berhasil duduk di situ di parlemen, dia berkoalisi-koalisi dengan yang lain. Padahal keinginan rakyat pertama itu dia tidak ada keinginan rakyat untuk menyuruh dia berkoalisi, bergana, mendeal-deal politik ataupun korupsi. Tidak ada disuruh rakyat seperti itu. Nah, hampir semua partai-partai itu begitu keadaannya sekarang. Politik itu katanya sepertinya dikatakan cair. Nggak ada cair. Yang politik itu idealisnya. Apa yang diperjuangkan. Karena dia duduk di situ, karena dia bisa duduk di DPR, karena partainya ada, karena dipilih oleh suara rakyat yang idealis, yang menginginkan mereka misalnya pada posisi 01 atau posisi 02, pada posisi 03, tetap di situ. Jangan menang atau kalah, mereka harus tetap di situ. Jangan tiba-tiba masuk ke yang menang atau yang menang keluar dari yang menjadi yang oposisi. Nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak ada pada partai-partai sekarang. Oke? Itu poin pertama yang akan membuat kalau Anies Baswedan membuat
partai politik, dia akan dipercaya oleh rakyat pemilihnya. Ada sekitar 24% menurut keputusan KPU, tapi menurut kita ada sekitar 50% yang memang tapi karena udah terbukti kita akui aja. 24% aja, 24%. Sementara PDIP sekarang yang menang tuh aja 16%, 12% cuma. Coba bayangkan, kalau Anies Baswedan di atas itu 30% nanti partai yang dibikin Anies Baswedan, dia single majority nanti. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah-sejarahnya, partai-partai yang didirikan itu kenapa bisa besar? PDIP karena Megawati. Nama besar Megawati. Nasdem karena nama besar Surya Paloh. Demokrat karena nama besar dari SBY. Itu contohnya partai-partai yang bisa langsung membludak, membesar. Yang kalau Golkar memang karena dari warisan Orde Baru itu. Yang lain-lain hancur sudah. Karena memang tidak ada nama besar dari partai-partainya. Nama besar seperti Yusril, PBB, hancur sudah. Seperti juga Gelora, siapa namanya itu, Fahri Hamzah, partainya hancur. Karena nama besar. Kalau ini poin kapital atau modal Anies Baswedan untuk membuat partai itu, nama besar dia. Dia lebih besar sebenarnya dari nama-nama yang lain. Saya katakan di Indonesia karena kita pendukung Anies Baswedan. Kalau yang lain mengatakan nama ini yang besar. Tapi kalau saya mengatakan Anies Baswedan ini, mungkin nanti kalau partai dia bikin partai itu sampai 50% nanti di DPR, tapi memang 5 tahun yang akan datang. Kalau sekarang memang harus dikapitalisasi namanya. Kalau ini ingin bermain Anies Baswedan, saya akan dukung. Itu maksud saya. Sedikit membahas masalah Hersu Subeno yang mengatakan begitu. Dan kita dukung. Kalau seandainya Anies Baswedan bikin partai, kita ikut dukung sedikit banyaknya. Bukan sedikit banyak. Iya, habis-habisan mendukung. Karena kita tahu integritas dia. Kalau yang lain-lain kan kita tidak tahu. Tiba-tiba sini ke sana, Surya Paloh sekarang sudah ke sana, kemudian P3, kemudian yang lain PKB, Caimin, aduh, itu membuat rusaknya itu semua. Ini poin sebenarnya. Di sini letak keuntungan Anies Baswedan. Oke? Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.